Saya Muhammad Rashid Rito, mahasiswa semester 3 Universitas Negeri Semarang dengan prodi Teknologi Pendidikan. Dan NIM saya 2401020037. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang teori belajar konstruktivisme. Nah, sebelum itu teman-teman tahu nggak sih apa itu belajar? Nah, jadi belajar itu adalah proses yang dialami seseorang yang relatif permanen, seperti tidak bisa menjadi bisa, dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, dan proses tersebut dialami melalui pengalaman maupun interaksi sosial. Nah, masuk pada teori belajar. Jadi belajar itu tidak hanya membaca, menghafal, atau praktik saja ya teman-teman. Ternyata dalam belajar itu juga ada teori-teorinya, seperti yang akan kita bahas dalam beberapa menit ke depan, yaitu teori belajar konstruktivisme. Seperti pada namanya, konstruktivisme, konstruk yang artinya membangun. Jadi dalam pandangan ini, belajar itu tidak hanya sekedar menerima informasi, tetapi juga menafsirkan, menghubungkan antara pengetahuan baru yang kita dapat dengan pengetahuan yang sudah ada. Jadi menemukan makna atau konsep yang baru ya teman-teman. Nah, sebenarnya ada banyak tokoh dalam teori belajar konstruktivisme. Yang akan kita ulas ada dua, yaitu Jan Piaget dan Lev Vygotsky. Nah, Jan Piaget itu menekankan ada dua poin penting, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses pemasukan pengetahuan baru terhadap pengetahuan yang lama. Sedangkan akomodasi adalah perubahan struktur kognitif kita menyesuaikan setelah mendapatkan pengetahuan baru. Jika kedua poin tersebut bekerja sama secara bersamaan, Jan Piaget menyebutnya keseimbangan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang lama. Nah, selanjutnya Lev Vygotsky dengan konsepnya yang sudah tidak asing lagi, yaitu ZBD atau Zone of Proximal Development. Lev Vygotsky itu mengatakan bahwa hari ini seorang anak bisa melakukan sesuatu dengan bantuan orang lain, esoknya ia dapat melakukan itu dengan sendiri. Nah, ZBD itu adalah batasan bagaimana seorang anak dapat melakukan dengan pengetahuannya sendiri dan dengan bantuan orang lain. Ada 3 tahap dalam CBD ini. Yang pertama adalah anxiety zone, lalu learning zone, zona belajar, selanjutnya adalah zona nyaman. Nah, yang pertama anxiety zone itu kondisi di mana seorang anak tidak tahu menahu atau belum mengerti apa-apa. Jika dihadapkan dengan persoalan yang sulit, maka anak tersebut bisa stres, bingung, dan tidak tahu akan melakukan apa-apa. Nah, setelah masuk pada zona belajar, learning zone, itu ada istilah namanya scaffolding. Jadi itu bantuan yang didapat dari seseorang yang sudah expert, seperti guru atau orang tua atau orang lain yang sudah tahu, sudah expert itu. Setelah diberi bantuan, diberi bimbingan, maka selanjutnya adalah tahap yang terakhir, zona nyaman. Jadi setelah anak itu belajar melalui proses interaksi sosial, melalui pengalaman, maka anak itu dapat melakukan sesuatu secara mandiri dengan sendiri. Nah, jadi pada intinya tuh Jan Piaget menekankan bahwa proses perkembangan terjadi atas kognitif individu, sedangkan Jan Piaget menekankan bahwa perkembangan dapat terjadi melalui interaksi sosial. Mungkin itu saja seputar teori belajar konstruktivisme dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah, maaf bila ada kekeliruan dalam saya menyampaikan informasi ini. Cukup sekian dan terima kasih.